Sampai kapan? Hah? Ini udah belum sih? Ini udah belum sih? Udah itu dong. Udah. Sampai kapan? Tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz dzanbi kaman dzanba. Sallallahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatidz, para hujan, khusus ketua DKM. Insyaallah dirahmati Allah juga Bapak Ustaz Isanuddin dan para orang tua kami yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada malam ini kita dapat bermuajahah, tentunya dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Yang tidak terasa malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-11. Berarti di 10 kedua pertengahan Ramadan, yang tadi pahalanya Nabi sampaikan dalam kitab Duratun Nasihin. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-11 ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadanya di saat nanti kita menghadap Allah dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi tarawih itu Pak, semakin tambah ke sana pahalanya semakin gede Pak. Cuman ya begitu, ujiannya banyak. Tambah ke sana udah banyak mikirin yang macam-macam. Malas kan kalau ibu udah mulai repot pada bikin gue akar kelapa, iya nastar, macam-macam. Cuma saya pesan sama ibu, kalau nanti udah bagus matang nastarnya, ya bapak pulang dari terawih mau ngicipin, kasih yang bagus. Begitu, jangan mau ngicipin mana, ya madein mama nih, ya buatan mama mana nastarnya, ono apa yang geseng, ono apa di belakang, yang bagus bertoplesin tuh. Allahu Akbar ya Rabbana ya Rahim. Ya rahimakumullah, besok malam pahalanya lebih besar lagi, ya, yaitu malam yang ke-12. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, wajah kita seperti rembulan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tinggal bapak-bapak juga nih malam ini, ibu-ibu semua wajahnya bercahaya semua. Amin. Amin. Tanda ahli surga. Amin. Amin. Bercahaya semua wajahnya. Amin. Jangan bawa lampu hadirin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketemunya kita ini hanya setahun sekali Pak. Iya, di bulan Ramadan doang. Kalau tahun ini mendingan Pak. 2 tahun yang lalu mohon maaf, itu Masya Allah jadwal Pak 30 malam, gak ada satu pun yang datang saya. Iya, Masya Allah, gak boleh kan. Tahun kemarin Alhamdulillah, walaupun hanya beberapa tempat yang dibolehkan. Malam ini sudah serempak, masjid musola udah dibuka semua, bahkan boleh pulang. Ya, kita kan nama kampung halaman, ya, yang punya kampung. Kalau pada bukan kota, dia pulang ke kota. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di 10 awal Ramadan sudah kita lalui yang berisikan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita alhamdulillah insyaallah di 10 awal Ramadan termasuk orang-orang yang termasuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jemaah rahimakumullah, wa asatuhu maghfirah, 10 pertengahan Ramadan isinya ampunan Allah. Kalau bicara masalah dosa, nggak ada orang yang nggak punya dosa kecuali para nabi, para rasul yang dimaksud oleh Allah. Selain nabi dan rasul, semuanya punya salah, punya dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu punya salah, punya dosa. Apalagi ustaz yang dia ngomong,
Iya kan, Ustaz tuh yang ngomong, tapi ngomongnya terarah, ngomong dalam kebaikan. Makanya juga dia rahimakumullah, kita juga nih yang namanya penceramah jangan juga terlalu lama kalau ceramah. Ya bukan apa-apa, kan ada ibarat pantun mah ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah itu lebih cepat, bagus, nggak usah bertele-tele. Karena apa? Kalau lama gitu kan bertele-tele ke Jakarta beli ikan, beli burung pelatuk. Kalau mati lama-lama jamaknya pada udah pada tahu ya. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau udah burung pelatuk doyan ular, khawatir jamaahnya nanti lama-lama hilang. Jadi makanya ceramah sedang aja kan, nggak usah lama-lama. Jangan sampai bilang. Jadi jamaah rahimakumullah, subhanallah nih alhamdulillah malam ke-11 jamaah Baitul Huda masih lumayan banyak, ada sekitar 400 ya. Ya. Subhanallah, termasuk sendal-sendal di luar. Aku hitung, aku asal kudusnya berapa ya. Jamaah rahimakumullah, memang subhanallah nggak gampang Pak. Orang puasa, orang terawih itu pilihan Allah. Makanya diseru sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Banyak orang Islam, KTP-nya Islam, puasanya masya Allah cuma awal doang Pak. Ngormatin nama tetangga. Kesononya apa itu mudut-mudut. Waduh. Oh, masya Allah Pak. Setahun dalam 12 bulan Allah minta 1 bulan doang kita puasa. Dan puasa itu satu sehat, lahir batin. Orang puasa, kan kata Nabi orang puasa itu kan amalan ibadah yang sunnah dinilai seperti ibadah fardu. Amalan ibadah wajib dilipat gandakan, hanya Allah yang mengetahui pahala bagi orang yang puasa. Juga orang puasa itu jamaah rahimakumullah, wasumtu tasbihatun, diamnya saja dinilai tasbih orang puasa itu. Karena apa? Jamaah rahimakumullah, dalam suatu riwayat orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu itu dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit, di bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Tapi hadis jamaah rahimakumullah khusus spesial bulan Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berarti ini bukan hanya ustaz, bukan hanya orang yang mencari ilmu, tapi umum yang puasa semua. Maka dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit, di bumi, termasuk ikan-ikan yang ada di laut, memohonkan ampun bagi orang yang puasa. Amin ya Rabbal alamin. Jadi luar biasa istimewa. Anomu shaimin ibadah, tidurnya orang puasa ibadah Pak. Masya Allah, tidurnya orang puasa ibadah. Apalagi baca Qur'annya, apalagi zikirnya, lebih banyak lagi pahalanya. Tidurnya dinilai kuat ya, dinilai ibadah. Cuma jangan karena tidur dinilai ibadah, habis imsak tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur, bangun asar, habis asar bangun pas maghrib. Oh subhanallah, kata dia ngomong sama jamaah di sholat maghrib, subhanallah. Hari ini saya puasa, nggak ada rasa pisang, nggak ada rasa pisang. Hari ini masya Allah semuanya nyaman, tenang banget di puasa. Ya nyaman orang tidur. Jamaah rahimakumullah, bahkan di bulan suci Ramadan 24 jam. Dalam 1 bulan ini ada peluang doa kita dikabul oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya banyak-banyak doa Pak. Ya, kita ini doa biar pada panjang umur semua. Umur panjang tapi juga sehat. Ya kan? Tuh panjang umur, sehat, banyak duit. Ya, bener jujur Bapak, jujur nih ya, punya duit 1 miliar, saban hari sakit, ama sehat, nggak punya duit, ini mana? Ayo, bingung kan? Sehat, punya duit 1 miliar, bener nggak Pak? Kalau kita banyak duit yang rahimakumullah, kita bisa sedekah. Makanya minta sama Allah, Allahumma rizqna halalan thayyiban wasi'an mubarakan bila ta'abin wal nasabin. Ya Allah, aku minta rezeki kepadamu yang luas, yang banyak, dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi yang namanya ustaz, rezekinya misteri ustaz.
Kan pekerjaan Ustaz kan si matupang, siang malam tunggu panggilan. Mohon maaf jemaah rahimahullah, jangan salah persepsi Pak. Saya datang ke sini, mohon maaf. Saya datang ke sini, mohon maaf. Nyari aman kok aman. Bapak salah persepsi. Kesini nyari amal Pak. Bener gak? Supaya kita tambah doa kok duit tambah doa. Masya Allah. Kan tambah kesini kan banyak yang ngedoain kan gitu ya. Masya Allah. Pulang-pulang kalau jamaah bagus gitu kan, insya Allah kita semuanya termasuk saya bawa beras. Bawa berkah. Jamaah rahimakumullah. Tarawih itu maknanya santai Pak. Ini termasuk alhamdulillah udah rampung Pak. Kalau di zaman sahabat itu habis sholat 2 rakaat Pak, boleh ngopi, boleh ngemil, boleh. Nanti dilanjut lagi, namanya juga tarawih kan santai. Cuman kalau dipakai nih sama kita nih repot urusannya. Di 2 rakaat ngopi dulu, ya kan, ngemil dulu gitu kan. Takutnya pulang kan, belum kenyang. Makanya cakep banget 11 rakaat gitu kan, masya Allah. 8 ditutup sama witir. Ya, kemarin subhanallah Pak di Baitul Mu'minin, saya kira Pak Ustadz, saya kira 11. Iya enggak tuh buat 3. Biasa jam 8-10 pulang, kok saya jam 9. Tapi emang udah begitu, makanya saya tanya dulu nih, saya berapa rakaat Pak Ustadz? 11, alhamdulillah. Jujur Pak, jujur semua orang di mana-mana saya tanya, ibu bapak, sholat tarawih pengen cepet pengen lama? Cepat sama, ya kan? Pengen cepet kan? Tapi lama lebih banyak pahalanya. Yang penting ikhlas. Sedikit, oh banyak juga. Yang penting ikhlas. Sedikit, banyak sama. Yang nggak bagus, nah, yang nggak ikhlas, bener. Yang nggak tarawih hadirin. Insya Allah jangan rahimakumullah. Sedikit, saya cerita sedikit aja. Paling 3 menit hadirin. Benar 3 menit. Ini saya singkat aja. Sanggup nggak nih Pak? Bapak sanggup nggak nih? Sanggup nggak? Sanggup. Tinggal duduk doang Pak. Suatu ketika hadirin, ini ceritanya ada kaitannya dengan puasa. Nabi Muhammad ketika lewat jemaah rahimakumullah dalam satu riwayat melihat ada umatnya ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nggak tega jemaah rahimakumullah melihat ada umatnya yang dia menjerit-jerit menangis kesakitan dicambukin oleh malaikat. Maka orang tadi meminta ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasul, agar jangan disiksa oleh malaikat. Nabi menghampiri mendatangi orang tadi hadirin karena kasihan ini umatnya, dan kewajiban Rasulullah tugasnya adalah memberikan syafaatul ummah kepada umatnya. Nabi hampiri umat tadi yang sedang disiksa, yang berurai air mata, yang berlumuran darah. Dan orang tadi senang Nabi Muhammad mendekatinya sambil menarik jubahnya, dia rahimakumullah, tolong aku ya Rasulullah. Maka seketika malaikat mengatakanlah, jangan ya Rasul. Inna khasmuhu Ramadan. Inna khasmuhu Ramadan ya Rasulullah. Ini orang kenapa saya siksa dulu di bulan Ramadan, gak pernah dia puasa pada umat Nabi Muhammad. Dia ngaku umatmu ya Rasulullah, tapi dia gak mau tarawih. Dia umatmu ya Rasulullah, di bulan suci Ramadan dia gemar melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan gak memuliakan Ramadan, gak muliain orang yang sedang puasa, gak hargain orang puasa. Dia terang-terangan minum di hadapan orang-orang yang sedang berpuasa. Bahkan bukan hanya sekedar minum, tapi juga dia minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah gak murka kepadanya? Aku disuruh sama Allah untuk menghukum ini, wahai Rasulullah. Nabi tadi mau mengangkat orang tadi, mau meringanin beban mereka. Nabi langsung ya rahimahullah, mukanya agak masam. Kata Rasulullah SAW, ana ubarrikum mimman khasmuhu Ramadan. Kalau begitu saya berlepas untuk menolong orang yang tidak memuliakan Ramadan. Jadi ya rahimahullah, orang-orang yang memuliakan bulan suci Ramadan ada tanda-tanda insya Allah akan mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin yang rahimakumullah, pada bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang sia-siakan. Kata ulama, tanda orang yang mendapatkan malam kemuliaan
adalah orang yang puasa di bulan Ramadan siangnya, malamnya istiqomah tarawih. Karena Lailatul Qadar itu turunnya di malam bulan Ramadan. Maka dari 30 malam bisa jadi salah satunya kita yang mendapatkan malam kemuliaan. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.